Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan dan kemauan kita bisa menghadiri dalam amri jami ini. Maka atas rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, kita tidak lupa pula bertawassul dan bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubalighot, sehingga agama Islam ini sampai pada kita. Mengingat sabda Rasulullah SAW, "Man lam yashkuri nasi lam yashkurillah." Barang siapa yang belum bersyukur pada manusia, berarti belum syukur pada Allah. Olehnya itu, kita wajib pula bersyukur pada perantara agama dengan ucap syukur alhamdulillah jazakumullah khairah, alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah faring manfaat dan barokah. Saudara jamaah sekalian, kita di dalam menjalani hidup di dunia ini mempunyai kewajiban yang harus kita laksanakan, tidak bisa kita tinggalkan. Kewajiban tersebut adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku Allah. Olehnya itu, di dalam menjalani beribadah kepada Allah harus banyak hobi mendengarkan nasihat-nasihat agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Maka ajaran saya, nasihat saya di sini memperkuat nasihat ijtihad agama, di mana satu-satunya orang iman, satu-satunya jamaah supaya berusaha menertibkan dan meningkatkan beribadah kepada Allah. Untuk menertibkan dan beribadah kepada Allah harus menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Karena semua manusia mempunyai aktivitas, kegiatan, sesibuk apapun harus mau menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla, ya bani Adam, tafarraq li ibadati, malatu sadraka ginan wa asudda faqraka, fa illam taf'al malatu sadraka sublan wa lam asudda faqraka. Dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak turun Adam. Semua kita ini adalah anak turun Adam. Tafarraq li ibadati,
maka hendaklah menyempatkan diri kalian untuk beribadah kepadaku. Mala'tu sadraka ginan, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa cukup. Wa asudda faqraka, dan ditutup kefakiranmu. Apabila kita selalu berusaha untuk menyempatkan diri beribadah kepada Allah, maka hati kita itu akan cukup, diberi kecukupan, luang, legowo, lapang dada dalam hati kita. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha hudiyal Islam, sungguh beruntung orang-orang yang telah ditunjukkan ke dalam Islam. Warasaqau kafafa, wa kafa warasaqau, dan Allah mencukupi rezekinya. Wa qani'abi, dan Allah memberikan hati yang qanaah. Hati yang qanaah itu hati yang selalu menerima pemberian dari Allah. Ini kalau kita menyempatkan diri kita beribadah kepada Allah, maka hati kita menjadi lapang, ikhlas lillah karena Allah. Bahkan kalau kita meninggal, secara dalil di dalam sabda Rasulullah SAW, kuburan kita itu diluaskan 70 dirham. Kalau di riwayat At-Tirmidzi itu 6 pos atau 60 mil. Jadi 1 mil itu 1,5 kilo. Jadi 90 kilometer itu kuburan kita diluaskan apabila kita selalu menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Hatim an Abi Hurairah an Rasulullah SAW qala al-mu'min fi qabrihi fi radatil hadra wa yurhabbu lahu fi qabrihi sab'una diran wa yunawwiru lahu qabrahu kal qamari lailatul qadar. Dari Abi Hurairah, dari Rasulullah SAW qala bersabda, al-mu'min fi kubrihi radatu hadro. Jadi orang iman nanti di dalam kuburnya itu bertempat di taman yang hijau. Wa yurhabdu, dan diluaskan baginya sab'una dir'an, 60 dirham. Jadi sekitar 35 meter luasnya. Dan kuburannya diterangkan oleh Allah, dikasih sinar, dikasih penerangan sebagaimana bulan purnama. Ini keuntungannya bagi kita kalau selalu berusaha menyempatkan diri beribadah kepada Allah. Fa'ilam taf'al mala'tu sadraka sublan walam asudda faqraka. Apabila kalian tidak mau mengerjakan, tidak mau menyempatkan diri beribadah kepada Allah, maka hatinya akan sempit. Hatinya diberi kesibukan oleh Allah, sehingga tidak sempat beribadah kepada Allah dan tidak ditutupi kefakirannya. Berusaha hartanya sudah banyak, terus menerus dikumpulkan, tapi hatinya tidak. Hatinya selalu sempit, hatinya selalu susah, khawatir hartanya takut diambil orang. Kenapa? Orang ini adalah orang yang berpaling terhadap peringatan Allah, berpaling terhadap nasihat-nasihat dari Allah. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah surat At-Taha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling pada peringatanku. Yang dimaksud dengan berpaling pada peringatan Allah adalah menentang terhadap perintah Allah dan menentang terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Tidak ridho terhadap hukum Allah. Dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW, riwayat At-Tirmidzi, malam yordo alal qodoi lam yaskur alal na'mai lam yasbir alal balai fal yakhruj minas samai fal wal arfayatul baraban siwai. Malam yordo alal qodoi, barang siapa yang tidak ridho terhadap hukumnya Allah, tidak ridho terhadap hukumnya Allah, menentang terhadap perintah Allah. Allah telah menetapkan hukum di dalam Al-Quran yang termaktub 30 juz. Wala ta'kulur riba, janganlah kamu makan riba. Itu tidak ridho dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
Allah memberikan nikmat pada kita sangat banyak. Apabila kita hitung-hitung jelas tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmatnya Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Dan tidak sabar terhadap ujian dan cobaan dari Allah. Allah menguji, mencoba kepada kita ini sebagai tanda bukti kasih sayang dari Allah. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslim man nasaba wala wasaba wala hammin wala husnin wala adan wala ghamin hatta saukati yusaqwa illa kafarallahu biha min khotoyah. Dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id dari Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang menimpa terhadap orang muslim dari capek, dari payah, dari susah besar, dari susah biasa dan susah sedang, bahkan duri pun menusuk kepada diri kita itu sebagai kafaroh, sebagai pelebur dosa dari Allah. Ini keuntungannya jadi orang iman. Allah mencoba, kadang-kadang dicoba diratakan oleh Allah. Semua terkena musibah, disamakan musibahnya. Pada saat ini kita juga dicoba oleh Allah, disamakan, yaitu kena wabah penyakit. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, juga yang paling parah itu di zaman Umar bin Khattab. Sampai Ziyad bin Muawiyah, gubernur Syria itu meninggal kena penyakit ta'un itu. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Kitabul Atib dijelaskan, An Aisyah saujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani inna ta'un adabu yab'asuhullah ala mayyasa wa ja'alallahu rahmatan lil mu'minin laisa ahadun ayyaqa'a anit ta'un fayamkusu fi biladihi muhtasiban ya'lamu annahu la yusiba illa ma kataballah lahu kana ajron sahida. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang wabah ta'un. Wabah ta'un itu panas, pagi sakit, sorenya meninggal. Sekarang itu mirip dengan namanya yang corona itu, mirip. Nah, ditanyakan, maka Rasulullah menjawab, memberi kabar pada Aisyah, sesungguhnya penyakit atau wabah ta'un ini adalah merupakan azab terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Namun Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Laisa ahadun ayyaqa'a anit ta'un fayam kusufi biladi. Maka barang siapa yang terkena wabah ta'un, maka hendaklah berdiam diri di negaranya, muhtasiban, sambil mencari pahala, berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya lamu annahu, mereka tahu sesungguhnya musibah itu tidak akan tertimpa kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ujian dan cobaan ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, apabila ada orang muslim, orang iman, orang Islam yang terkena wabah ta'un ini terus meninggal, maka pahalanya sama dengan pahalanya mati syahid. Bukan mati syahid, tapi pahalanya ditulis dengan mati syahid. Tetap kalau mati syahid itu langsung tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur. Tapi kalau mati karena wabah ini, maka harus disesuaikan. Ya, dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan.
Kalau umpamanya ada salah satu syarat tersebut tidak dikerjakan, karena ini hukum fardunya fardu kifayah. Kalau tidak disolati maka seluruhnya akan berdosa semua. Itu. Maka kalau umpamanya ada orang muslim, ada orang iman kita meninggal kena wabah taun, hendaklah kita sholat gaib supaya kita tidak terkena dosa. Itu. Ini hadis ini para ulama itu mengambil dari hadis ini dijadikan protokol kesehatan. Ini ujian dari Allah. Maka fa inna lahu ma'isatan dongka, maka penghidupannya sempit. Penghidupan sempit ini di dunia dan di alam kubur. Di dunianya hartanya melimpah ruah banyak, tapi susah hidupnya. Hatinya selalu gelisah gundah gelana, tidak tenang hidupnya. Setelah meninggal di alam kuburnya, maka akan digigit dan dikunyah oleh 99 ular sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Atadaruna fima unsilat hadil ayat, fa inna lahu mahisatan dongka." Atadaruna mal mahisatan dongku? Qalu Allah wa Rasul a'lam. Qala adabul kafirin fi qabrihi walladhi nafsi biyadihi innahu la yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinnina atraduna matidinna tis'atun wa tis'una hayat likulli ayatin sab'atun ru'us yanfuhu fi jismihi wa yalsa'unahu wa yahdisunahu ila yaumi yub'atsun. Apakah kalian tahu terhadap ayat yang diturunkan ini, fa inna lahu ma'isatan dongka, berkenaan dengan apa? Apakah kalian tahu? Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, adabul qabri fil kafirin. Jadi orang kafir itu disiksa di dalam kuburnya. Demi zat walladzi nafsi biyadi, demi zat yang ada di tangannya zat. Maksudnya demi Allah. Innahu la yusallatu, sesungguhnya Allah menyiksa terhadap orang kafir di dalam kuburnya, digigit dan dikunyah oleh 99 ular. Namanya adalah ular tinin. Ular tinin itu kepalanya 7. Menggigit, mengunyah sampai yauma yub'atsun, sampai hari kiamat. Ini akibat orang yang berpaling terhadap peringatan Allah. Wa nasuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan setelah nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan buta. Mereka protes, Rabbi lima hasartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau dikumpulkan dalam keadaan buta padahal waktu saya di dunianya melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah menjawab, demikian itulah kalian ketika ayat-ayat kami datang telah dibacakan, kamu melupakan. Maka demikianlah saya juga melupakan pula. Olehnya itu mari kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, orang yang telah dijadikan ahli surga, maka harus betul-betul menertibkan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita ibadah kita ini sudah tertib, otomatis amalan kita akan meningkat. Kalau sholatnya sudah tidak tertib, infaknya sudah tidak tertib, maka kesemuanya tidak akan tertib. Maka nanti tinggal terserah dari Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, dan kita tidak tahu apakah kita ini ahli surga atau tidak. Karena kita inilah calon. Selama kita menetapi agama Islam ini sampai akhir, sampai totok ajal pati masing-masing, menetapi agama Islam sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah menjamin masuk ke dalam surga. Taraktu fikum amran lan tadilu ma tamassaktum bima kitabillah wa sunnati nabi. Telah aku tinggalkan 2 perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi 2 perkara. Kitabillah Al-Quran wa sunnati nabi adalah hadis. Kita kaji Al-Qurannya, kita kaji al-hadisnya. Di dalam menetap agama Islam selalu harus dikerjakan dengan cara
Berjamaah. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, agamanya Allah, dengan cara berjamaah. Al jama'atu rahmah wal firqatu adab. Berjamaah adalah rahmah dan pisah-pisah adalah azab. Maka dari itu mari kita berusaha semaksimal mungkin menertibkan dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, sehingga sewaktu-waktu kita mati kita bisa menetap agama Islam ini sampai ajal pati kita masing-masing, sehingga Allah memberikan jaminan ketika mati dalam keadaan Islam. Di dalam surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dalam surganya. Ke dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim, wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.